Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore Yunda-yunda Nasyiatul Aisyah sekalian yang hadir pada program ngaji kitab gitu ya yang secara rutin kita laksanakan setiap hari Selasa sore 1 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 5 yang insya Allah sore hari ini akan langsung dipandu oleh Ustazah Lailatul Fitriah Az-Zakiyah. Sore hari ini kita masih akan melanjutkan tema yang sama tentang Ummu Dahdah begitu ya. Pada pekan lalu sudah dijelaskan oleh Ustazah Laila bahwasanya Ummu Dahdah ini seorang perempuan yang gemar apa ya, gemar menafkahkan hartanya untuk Allah begitu ya, lebih mengutamakan kenikmatan akhirat dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia begitu. Nah, kisahnya itu kan belum selesai. Insya Allah hari ini akan kita lanjutkan. Harapannya sore hari ini teman-teman semua Yunda-Yunda Nasyatul Aisyah di sini bisa turut aktif untuk belajar bersama. Kita jadikan forum ini sebagai ruang untuk belajar bersama, ngaji kitab, dan juga secara perlahan kita belajar bahasa Arab begitu dengan Ustazah Laila. Monggo Bu Ela, saya serahkan langsung kepada Bu Ela untuk menjelaskan dan melanjutkan kisah tentang Ummu Dahdah. Monggo Bu Ela. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para peserta ngaji kitab dari Yunda-Yunda Nasiah yang dirahmati Allah. Tadi Mbak Ani sudah memberi pengantar ya. Kita lanjutkan kajian kita sore ini. Kemarin kita bahas tentang Ummu Ad-Dahdah. Sempat kita bahas tentang apa arti kata ithar ya. Ithar atau altruisme itu. Jadi mendahulukan kepentingan orang lain di atas kebutuhan dirinya. Kita sudah membahas cerita siapa? Fatimah ya, ketika berada dalam kesempitan rizki kala itu, ya, tapi tidak menghalangi untuk bersedekah dengan apa yang dimiliki yang sebetulnya itu sangat dibutuhkan olehnya gitu. Nah, mungkin akan saya baca cepat supaya tidak missing gitu, supaya tidak apa terputus pemahamannya. Jadi mungkin ada yang masih baru bergabung gitu sehingga terlewat penjelasan pekan lalu. Ini akan saya baca agak cepat ya. Lalu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Umud Dahdah At-Tijarah Ar-Rabihah. Ya, jadi eh, pedagang, mungkin ini bacanya At-Tujaroh ya, At-Tujaroh Ar-Rabihah. Karena kalau At-Tijaroh itu masdarnya, tapi kalau At-Tujaroh itu pelakunya ya. Jadi pedagang yang robihah beruntung. Mandalladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini surat Al-Baqarah ayat 245 karena judul buku ini kan Mu'jam A'lamin Nisa fil Qur'anil Karim sehingga di setiap eh, kisah dari sosok perempuan itu akan dimulai dengan kutipan ayat Quran yang itu menurut beberapa riwayat menjadi latar belakang dari turunnya ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi barang siapa yang yuqridu
Mungkin kita pernah mendengar istilah qard itu ya, dalam istilah perbankan itu. Mungkin kalau teman-teman yang punya latar belakang ekonomi, ilmu ekonomi, apalagi ekonomi syariah itu mungkin ada istilah qard itu. Nah, ini adalah memberi pinjaman. Yukridullaha qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka akan melipat gandakannya, Allah yang melipat gandakannya, lahu, untuk siapa yang memberi pinjaman tadi, ad'afan, dengan apa, pelipat gandaan katsiroh, yang banyak. Wallahu yaqbidu, dan Allah itu menggenggam atau menyempitkan. Waktu itu eh, pekan kemarin kita juga sudah membahas ya tentang basato dan qabadho ya. Jadi ada ayat Quran itu yang bunyinya apa itu di surat Al-Isra itu. Eh, Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Tuh, jadi ada kata kalau qabadho itu menggenggam, menggenggam itu kemarin saya istilahkan bahasa Jawa itu gegem ya, gegem itu berarti tidak membuka lebar tangannya untuk memberi gitu. Nah, yakbidu di sini maknanya adalah Allah akan menyempitkan rizkinya, waya besutu, dan juga meluaskan ilaihi, waya besutu, dan akan meluaskan rizkinya, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah akan dikembalikan. Nah, Ummu Dahda ini adalah Al-Ansoriyah, perempuan Ansor, wahidatun min nisa'is sahabah, satu dari perempuan-perempuan sahabat Nabi, sahabiyah gitu. Allati kana lahunna, yang mana eh, para sahabiyah itu tadi punya daurun jalilun. Daurun itu apa kemarin artinya peran ya, fi tarikhil Islam, dalam sejarah Islam. Wahya wahidatun, dan Ummu Ad-Dahdah ini salah satu dari mimman asarna. Ya, jadi kemarin Mbak Ervin mengartikan apa kemarin mempunyai pengaruh begitu. Tapi di sini asarna itu kita ngambil dari kata eh wa tu'thiruna ala atharihi, wa tu'thiruna ala anfusihim, itu walau kana bihim khasasah. Jadi isar itu artinya mendahulukan, mementingkan kepentingan itu ya, yang lain di atas kebutuhan dirinya. Na'imal akhirah al-muqim ala mata'id dunya azzail. Jadi dia itu mengutamakan kenikmatan akhirat ketimbang kesenangan dunia yang zail. Zail itu hilang ya. Zala itu artinya hilang. Jadi kenikmatan dunia itu fana, akan hilang. Waroghibna fi mardotillah. Pekan lalu kita juga sudah membahas kata roghiba, ada roghiba fi, ada roghibaan, dan ada roghiba ilah. Nah, roghibna itu bisa berarti tolaba atau ahabba. Jadi dia mencintai atau mengharap, menuntut, mencari ridho Allah Azza wa Jalla, wa mardhati rasulih, dan keridhaan Rasulnya. Aslamat Ummud Dahdah. Ummud Dahdah telah berislam hina qadima Mus'ab ibni Umair al-Madinata. Jadi ketika Mus'ab bin Umair qadima datang al-Madinata, di kota Madinah. Safiron. Nah, Safiron itu kemarin kita bahas juga artinya duta ya. Jadi orang yang pertama menjadi duta untuk menyebarkan, membawa Islam ke Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Kalau kita baca sejarahnya, dia itu anak orang kaya yang terbiasa hidup serba ada, bahkan dikisahkan itu untuk pakaiannya itu mungkin bahasa kita itu perlente gitu ya, wangi gitu. Nah, ketika dia masuk Islam, tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari orang tuanya, sehingga fasilitas-fasilitas kemewahan yang dia miliki itu tidak diberikan lagi oleh orang tuanya. Maka dia menjadi ya hidup zuhud gitu ya. Mungkin ya pakaiannya nggak semewah ketika dia sebelum masuk Islam gitu. Nah, itu kalau baca cerita tentang Mus'ab bin Umair. Dan dia ini bisa dikatakan orator ya, eh, punya keahlian
berpidato gitu. Nah, dia ini delegasi atau duta Rasul liyad'u ahlaha ilal Islam untuk ya mengajak keluarganya Ummu Dahdah tadi kepada Islam haitsu kanat mimman nalahu syarafud dukhuli fil Islam. Jadi haitsu kanat yang mana Ummu Dahdah itu tadi mimman termasuk dari yang nalahu syarafud dukhul, meraih kemuliaan dari masuknya ke dalam Islam gitu. Jadi karena dia masuk dalam Islam itulah maka mendapatkan kemuliaan syarafud dukhuli fil Islami. Kama aslamat usratuha kulluha wa masyau fi raqbil iman. Kalau melihat konteks ini berarti keluarganya Ummu Dahdah ini eh kulluha berislam ya, semuanya masuk Islam, mengikuti jejaknya. Wa masyau fi raqbil iman dan berjalan dalam bahtera keimanan, kira-kira begitu, dalam perjalanan keimanan. Nah, zawajaha as-sahabi al-jalilu Abu ad-Dahdah. Zawajaha, dia dinikahi oleh sahabat Nabi yang mulia juga, namanya Abu ad-Dahdah. Nah, Abu ad-Dahdah ini namanya Thabit bin ad-Dahdah. Au ad-Dahdahatu ibni Naim bin Ghanam bin, siapa itu bacanya? Halifil Ansor. Jadi namanya Thabit ad-Dahdah atau ad-Dahdah. Ke atas lagi Mbak Ani tadi. Namanya Thabit ad-Dahdah atau ad-Dahdahah ibnu Naim ya bin Ghanam bin Yas Haliful Ansor. Maksudnya itu ya dia termasuk orang Ansor gitu. Halif itu mungkin Mbak Ervin bisa bantu cari itu akar katanya apa ya? Karena nggak pakai kho ya, pakai halafa itu apa? Wa ahadu furosanil Islam. Furosan itu semacam tentara juga kan artinya ya. Salah satu dari tentara Muslim itu. Wa ahadut talamidatin nujaba. Dia juga termasuk salah satu murid yang potensial lah ya. Apa nujaba najibun itu kan ya cerdas, piawai gitu. Nujaba. Wal atba'ul abror, juga pengikut yang baik. Al muqtadina binabiyil Islam. Muqtadin itu ya mutabi juga artinya kan. Nah, jadi mengikut Nabi al muqtadina binabiyyi dengan Nabi al-Islama berarti. Ya, al-Islamanya sebagai maf'ul. Oke, kita baca ke atas lagi. Zawajaha as-sahabiyyu al-jalilu. Jadi as-sahabiyyu al-jalilu sebagai fa'il. Hanya sebagai maf'ulnya kembali kepada Ummu ad-Dahdah. Di sini tidak disebutkan di siapa nama aslinya ya. Nah, tapi kalau Abu Dahdah ini namanya Sabit bin ad-Dahdah atau ad-Dahdah bin Naim bin Ghanam bin Yas Haliful Ansor. Wa ahadu furosanil Islam. Salah satu dari tentaranya Islam, itu tentara Muslim. Wa ahadut talamidatin nujabai. Dan salah satu murid Rasulullah yang cerdas. Wal atsba'il abrori. Juga pengikut yang abror, yang baik. Al-muqtadina pengikut binabiyin pada nabi, al-islama pada Islam. Oke, Mbak Ani bisa lanjutkan baca supaya kita bergantian Oke, Bu. membacanya. Ini dikit ya, Bu ya.
Dikit ini, nggak tahu ini nanti kalau waktunya masih Baik, itu yang kita oke. lanjutkan. Iya. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man tasaddaqa bisodakotin falahu mislaha fil jannah. Faqala Abu Dahdah al Ansori wasmuhu Amru bnu ad-Dahdah. Jadi ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, eh man tasoddaqo barang siapa yang bersedekah, bisodakotin bersedekah, maka akan mendapatkan falahu mislaha, akan dilipat gandakan Bu ya. Mm-mm. Maka harta yang disedekahkan akan dilipat gandakan nanti di surga. Kemudian Fakola Abu Dahdah, oh ini Abu Dahdahnya merespon Bu ya, merespon Mm-mm. sabda Merespon apa? Rasulullah, Ya. merespon sabda Rasulullah, ya Rasulullahi innali hadikotaini. Wahai Rasulullah, aku memiliki dua kebun. In tasodaktu, bener gak Bu? Mm-mm. Tasodaktu. In Mm-mm. tasodaktu Biihdahima. biihda hima fa innali mislaiha fil jannah. Ini berarti kayak bertanya gitu ya. Mm-mm. Apakah aku juga mendapatkan Intasodak tuh apabila aku menyedekahkan salah satu mm-mm. kebunku tadi, fa'in apakah aku mendapatkan apa mendapatkan apa tadi itu berarti Ya, mislaiha itu mislaiha ya seperti kebun yang saya seperti kebun sedekahkan yang saya tadi. sedekahkan tadi di Mm-mm. surga. Qala na'am. Kemudian Rasul menjawab, ya. Qala wa umud dahdah ma'i. Ummu Mm-mm. Dahdah. Oh, kemudian Abu Dahdah ini bertanya, istriku juga, maksudnya apakah istrinya juga mendapatkan Mm-mm. Mm-mm. mendapatkan pahala kayak gitu kan? Qala na'am. Rasulullah kemudian menjawab, oh iya. Qala wasibyatu. Sibyah apa sobiyah, Ibu? Wasobiyah. Nah, Oh, sobiyah itu. wasobiyatu ma'i Mm-mm. dan aku memiliki anak perempuan juga gitu. Qala na'am. Fatasaddaqa bi afdali hadikotihi. Bener Bu, hadikotihi harokahnya. Fatasaddaqa bi afdali hadikotihi pada Betul. fa'aha ila Rasulillahi. Nah, kemudian karena tadi Abu Dahda itu kan mempertanyakan kalau misalkan aku menyedekahkan salah satu kebunku, apakah Mm-mm. istriku dan anak perempuanku itu juga mendapatkan Mm-mm. apa ganjarannya kayak gitu. Kemudian Rasulullah menjawab na'am. Mm. Kemudian Abu Dahda menyedekahkan dua kebunnya atau jadinya salah satu aja Bu ya, salah satu Salah kebunnya satu ya. tuh kayaknya. Salah Salah satu satu. kebunnya kepada Rasulullah. Kemudian lanjut Mm-mm. lagi Bu, apa sampai sini Ya dulu? lanjut. Cuma sedikit itu berarti ya. Angge, Ini saya bacakan versi lain ya. Tadi saya ada buku. Ini angge, enggak apa, Ani baca dulu semua angge. sambil saya cari Saya lanjutkan teman-teman riwayat lain. sampai sini ya. Fana zalat hadil ayah. Oh, dari apa interaksi Rasul dengan Abu Dahdah tadi, kemudian Allah menurunkan ayat yang surah Al-Baqarah tadi, ayat ayat berapa tadi? 245. Fadha'afallahu lahu sodakotahu alfin wadalika qauluhu ad'afan kathiratan. Nah, ayatnya itu menceritakan tentang bahasanya Allah melipat gandakan sedekah itu berlipat-lipat. Alfai alfin itu berarti kayak berlipat ganda gitu Bu ya. 2000 ribu Alfai gimana? dua ya maksudnya tidak terhitung ya Bu. Iya. Mm-mm. Ya, Gitu ya. pokoknya banyak. Faroja'a Abu Ad-Dahda fawajada Ummud Dahdah Ummah Umah fawajada Ummad Dahdah wasobiyah fil hadiqah Sobiyata sebagai wasobiyata maf'ul ya. fil hadiqati allati ja'alaha sodakotan Mm, mansub Bu ya mm, mm, sodakotan faqama ala babil hadiqah. Nah ini jadi Abu Dahdah kan kembali karena tadi kan udah tanya ke Rasulullah ya. mm. Kemudian Abu Dahdah ini kembali ke kebunnya, kemudian menemui istrinya. Ternyata di dalam kebun itu Abu Dahdah
apa bertemu dengan istrinya Abu Dahda dan Mm-mm. anak perempuannya tadi kan. Nah, kemudian Abu Dahda itu berdiri di apa di depan kebun gitu, di pintu kebun. Mm-mm. Watahruju an gimana ini, Bu? Ini Mestinya nggak ada pakai kok titiknya ya. ya, Bu. Apa? Watuhriju Bu, ya. Watuhriju Mm-mm. ayyadkhulaha fanada ya ummad dahdah qalat labbaik ya abad dahdah. Ini intinya Abu Dahdah itu kayak manggil ya, manggil ke Ummu Dahdah gitu kan. Labbaik Mm-mm. ya Abu Dahdah gitu. Labbaik itu berarti ya kayak Aku memenuhi panggilanmu. aku penuhi panggilan Abu Dahdah. Mungkin kalau Kola, bahasa Jawanya itu dalam gitu ya. oh ya Bu. Labbaik ya Abu Dahdah. Kola ini qad ja'altu koti hadihi sodakotan washtaro itu mislaiha fil jannah. Nah, Abu Dahdah Mm-mm. ini menyampaikan kepada istrinya bahwasanya kebunnya itu sudah disedekahkan kepada Rasulullah gitu. Maksudnya disedekahkan kepada Allah melalui Mm-mm. Rasulullah. Mm-mm. Wastaroitu mislaiha fil jannah, dan aku telah membeli kebun sebagaimana kebun yang Mm-mm. tadi kita sedekahkan itu di jannah, di Mm-mm. surga. Wa umudahdah ma'i wasibiyatu ma'i. Engkau istriku Umudahdah dan anak perempuan itu ya akan turut Bersamaku. Mm-mm. bersamaku begitu. Mm-mm. Faqalat barakallahu laka fima istaroita. Benar Bu ya, ini istaroita berarti kembali ke Qolat barokallahu ya. Ya. barokah, semoga keberkahan selalu Mm-mm. Mm-mm. menyertai apa apa yang telah kamu sedekahkan tadi Bu ya, apa yang telah kamu Mm-mm. Mm-mm. sedekahkan kepada Allah. Fakharaju binha wasallimu al-hadiqah ilan nabi. Kemudian mereka Abu Dahdah dan anak perempuannya tadi keluar dari kebun, memberikan kebun mereka kepada Rasulullah. Faqala Nabi, kemudian Rasulullah bersabda, kamnahlatan muttadilun. Bener Bu, muttadilun. Apa ini bacanya? Ngarang saya. Adilun, ha? Muttadilun adukoha apa Udhukuha. adwakoha. Adhukuha di Adukoha abiddah. li abidahda fil jannah. Ini kayak Rasulullah menyanjung gitu Bu ya. Berapa berapa Mm-mm. banyak pohon kurma yang akarnya itu Mm-mm. menjuntai di Mm-mm. surga. Berapa banyak pohon kurma yang dimiliki Abu Dahdah di surga kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Ampun, oke. agak eh belepotan. Ya, sudah bagus itu tadi. Jadi, kira-kira begitu tadi pemahamannya. Jadi, ini saya cross-check juga dengan riwayat lain. Ini surat Al-Lail ya. Di surat Al-Lail itu salah satu riwayat menyebutkan juga terkait dengan cerita Ummu Dahdah ini. Jadi kan bunyi ayatnya gimana? Walaili idza yaghsha wan nahri tajalla ma khalaqa dzakara unsa inna sa'yakum lasyatta. Lalu fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, kata fa'amma man a'ta wattaqa dan seterusnya itu wa saddaqa bil husna itu menurut satu riwayat juga berkaitan dengan cerita Abu Dahdah ini. Nah, jadi dikisahkan bahwa di kota Mekah atau di Madinah ya ini ya. Ya, antara Makkah dan Madinah itu tidak disebutkan ininya ya. Itu ada seorang yang kaya ya. Dia punya eh, banyak pohon kurma. Nah, pohon kurma itu tangkainya itu menjuntai eh, menjulur ya ke tetangganya gitu. Nah, tetangganya ini orang fakir. Orang fakir lalu setiap kali jatuh buah dari pohon kurma itu, ya namanya orang nggak punya itu kan dia ketika melihat sesuatu yang ini kan ingin ngambil gitu ya. Nah, apalagi anak kecil gitu. Sehingga di situ dikisahkan eh apa namanya anak dari orang fakir itu tadi tetangganya
pemilik pohon kurma tadi, dia ngambil terus dimakan gitu ya. Nah, pemilik kebun kurma itu tidak rela gitu kalau buahnya dimakan oleh tetangganya, meskipun itu orang fakir tadi. Bahkan kalau sudah masuk ke mulutnya itu konon ya disuruh muntahkan gitulah kira-kira, ditarik lagi gitu. Nah, lalu orang fakir ini tadi mengadu kepada Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda kepada pemilik kebun kurma tadi, kamu mau nggak kalau menyedekahkan kurmamu itu kepada orang fakir itu? Nanti Allah akan mengganti dengan pohon kurma itu berlipat ganda dengan pohon kurma di surga gitu. Nah, tapi orang kaya ini tadi tidak mengindahkan sabda Rasulullah. Dia bahkan setengah mengejek gitu ya, mengatakan, oh cuman begitu tawaranmu gitu. Aku itu punya banyak pohon kurma. Nah, pohon kurma yang paling banyak buahnya itu yang diambil orang fakir katanya. Jadi dia nggak rela. Nah, ketika mendengar perbincangan itulah, lalu Abu Ad-Dahdah mendatangi Rasulullah, lalu dia yang merespon ya, yang ingin berbuat kebajikan gitu. Maka tadi fa'amaman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Jadi membenarkan bahwa akan ada balasan dari apa yang dia sedekahkan. Lalu Abu Darda menegaskan lagi dengan bertanya kepada Rasulullah, kalau misalnya aku menyedekahkan pohon kurmaku, kebun kurmaku, apakah aku juga mendapatkan eh, apa yang seperti engkau sabdakan tadi, Nabi, bahwa akan dibalas nanti dengan pohon di surga gitu, pohon kurma di surga. Apakah itu juga berlaku untukku gitu? Nah, kemudian Rasul menjawab, iya. Maka kemudian Abu Ad-Dahdah menemui pemilik kurma tadi dan dia berjanji akan apa namanya membeli ya. Jadi dia bertanya apakah engkau mau menjualnya gitu. Terus tapi siapa itu tadi pemilik kurma, pemilik pohon kurma itu tadi dia jual mahal. Dia bilang tidak kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku, tapi pasti tidak akan ada yang sanggup, kata si pemilik pohon kurma itu. Lalu Abu Dahda bertanya lagi, memang berapa yang kau inginkan? "Ah, aku maunya 40 pohon kurma sebagai penggantinya. Kalau di riwayat ini tadi kan punya dua kebun, terus yang satunya disedekahkan gitu. Nah, kalau ini menurut riwayat lain, itu justru sampai 40 pohon kurma gitu. Nah, ini Abu Dada terdiam sejenak dan berkata, kok mintanya yang bukan-bukan gitu ya. Kayak nggak rasional gitu loh. Satu pohon kurma mintanya 40 digantinya. Tapi baiklah aku berikan 40 pohon kurma padamu. Dan aku minta saksi jika engkau benar-benar mau menukarnya. Nah, setelah selesai transaksi itu tadi kira-kira ya, lalu Abu Dada menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku, aku akan menyerahkan kepadamu. Nabi pun memberikan pohon itu untuk si fakir. Nah, jadi itulah kemuliaan hati si Abu Dahdah. Jadi demi pohon kurma yang hanya satu yang apa eh, apanya tadi itu banyak menjuntai ke tetangganya tadi ya. Jadi mayangnya itu menjulur ke tetangga orang kaya tadi. Nah, Abu Ad-Dahdah mengorbankan dirinya, mengorbankan 40 pohon kurma hanya dengan mendapatkan satu pohon kurma di dunia. Tapi kemudian Rasulullah menjanjikan 40 pohon kurma itu nanti akan dilipat gandakan di surga. Nah, jadi demi pohon kurma di surga, dia rela menukarkannya dengan 40 pohon kurma miliknya. Nah, ini menurut versi yang lain. Gitu. Ya kita apa namanya saling
tambah informasi ya, Ummu Ad-Dahdah dan Abu Ad-Dahdah ini. Nah, kemudian ada juga kisah yang lain. Ini di saya mengutip dari salah satu, sebentar saya bacakan. Tapi saya belum menemukan langsung kitabnya, cuman ini hasil dari salah satu tautan yang kok belum keluar ya. Dalam satu kitab, kitabnya itu hmm, kitabnya bernama, judulnya eh, Nuzhatul Majalis. Nuzhatul Majalis. Nanti siapa yang ketemu kitabnya itu mungkin bisa dibuka. Nah, ini dikisahkan bahwa ada nama yang lain, tapi mungkin mirip ya. Ini namanya Abu Dujana. Ini riwayat atau versi kisah yang lain. Ada seorang bernama Abu Dujana. Nah, dia ini ketika suatu hari sholat subuh gitu ya, jamaah. Tapi dia buru-buru pulang. Buru-buru pulang gitu. Setiap sholat subuh itu kok buru-buru pulang gitu. Nah, sehingga kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat atau ketika suatu hari Rasulullah bertemu dengan Abu Dujana, lalu Rasulullah bertanya, "Ya Aba Dujana, alaisalaka indallahi hajah?" Abu Dujana, apakah kamu itu tidak punya hajat kepada Allah gitu? Kok sholatnya buru-buru terus gitu? Kenapa nggak wirid dulu, nggak zikir, nggak doa gitu? Kok setiap selesai sholat subuh kok langsung pulang gitu? Nah, lalu eh si Abu Dujana menjawab, ya pasti Rasulullah, hajatku kepada Allah banyak sekali. Bahkan aku tak bisa lepas dari rasa butuh atau bahasanya itu iftiqor ya. Kan maka ada istilah al-faqiru ilallah itu. Karena kita ini kan selalu butuh Allah gitu. Nah terus Rasulullah bertanya, tapi kenapa kamu kok selalu buru-buru ya kalau sholat subuh? Kok nggak betah gitu duduk untuk zikir, untuk apa namanya wirid doa gitu. Nah, kemudian si Abu Dujana ini bercerita, begini Rasulullah, rumahku itu bertetangga dengan rumah seorang Yahudi. Nah, dia punya pohon kurma yang sebagian cabangnya itu terjuntai ke halaman rumahku, gitu. Nah, bila angin bertiup kencang, buahnya berjatuhan di halaman rumahku. Nah, karena itu aku cepat-cepat pulang, itu untuk apa? Untuk mengambil buah-buah yang jatuh di halaman rumahku itu supaya sebelum anakku bangun sudah tidak ada lagi buah di situ. Karena kalau nanti udah kesiangan kira-kira gitu kan anakku udah bangun terus nanti akan ngambil buah-buah kurma itu gitu. Karena kalau apa namanya anakku nanti bangun bahkan pernah gitu ya. Nah, ini menurut versi yang lain juga. Apa anakku pernah bangun kemudian memakan buah kurma dari tetangga itu tadi ya sudah masuk ke mulut ya aku minta untuk keluarkan kata si Abu Dujana gitu. Nah, pelajarannya apa? Pelajaran dari kisah ini kalau yang versi kedua ini bahwa itu dengan apa namanya pemiliknya saja yang orang non Muslim kita ya sebisa mungkin karena bukan hak kita gitu ya. Nah itu si Abu Dujanah itu berhati-hati untuk tidak memakan hak orang lain itu. Nah apalagi dengan sesama Muslim itu. Kadang kita itu makan hartanya saudara sendiri tanpa meminta persetujuan. Yaitu karena saking kehati-hatian. Nah, mungkin ini untuk tambahan kisah aja sih. Jadi untuk menambah wawasan di samping cerita dalam surat Al-Baqarah ini tadi yang mandalladzi yuqridullaha qardan hasana
Itu kita mengambil pelajaran bahwa ayat ini turun berkaitan dengan cerita Ummu Ad-Dahdah dan Abu Ad-Dahdah. Nah, dalam versi lain di surat Al-Lail ya, eh, ayat yang itu tadi, fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu menurut satu riwayat juga berkaitan dengan kisahnya Abu Ad-Dahdah. Nah, menurut versi cerita yang lain ada seorang bernama Abu Dujana yang kasusnya hampir sama dengan Abu Dahdah tadi. Tapi kalau ini yang Abu Dujana ini ke rumahnya ya. Jadi dia dalam kisahnya itu tidak yang membeli kebun seperti si Abu Dahdah yang apa tadi dia mengorbankan kebunnya untuk mendapatkan kebun surga dan untuk diberikan kepada orang fakir tadi. Tapi Abu Dujana ini pelajarannya adalah dia berhati-hati untuk tidak memakan barang yang bukan menjadi haknya. Saya kira ini pelajaran yang seringkali kita dengar ya, cerita-cerita seperti ini, seperti misalnya cerita tentang apel Imam Syafi'i itu ya, kalau ada yang pernah mendengar. Jadi karena saking waroknya tidak mau apa kakeknya Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, yang itu dia menemukan buah apel yang hanyut gitu kan, tapi tetap dicari di mana pohonnya ini. Dia minta restu pada pemilik pohon itu untuk kalau mau dimakan ya dia harus mencari siapa pemilik apa namanya pohon apel itu tadi untuk mendapatkan izin apa menikmati buah yang dia temukan itu. Padahal itu udah bahasa Jawanya udah kenyot ya itu buahnya itu. Itu aja dia masih masih mencari. Nah, inilah orang-orang terdahulu itu para ulama kita mengajarkan sikap-sikap yang begitu apa pesan moralnya sangat mendalam bahwa dalam kehidupan ini ya kita diajarkan untuk ya tidak mengambil hak orang lain, kemudian isar itu tadi lebih mementingkan keperluan orang lain gitu ya, lalu mengharapkan apa namanya balasan akhirat kan itu fa'amaman atawataqo wasadaqo bil husna itu kan membenarkan bahwa nanti di akhirat itu akan ada balasan. Meskipun ya kalau kita refleksi lebih mendalam lagi, sebetulnya kita beribadah, beramal soleh, itu kan kalau sudah pada puncak kepasrahan pada Allah, itu kan tidak semata berpikir soal imbalan gitu. Tapi ya kita berpikir bahwa karena sudah begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, sehingga sebetulnya ibadah itu bukan bukan lagi transaksional gitu ya, bahwa supaya nanti di surga kita mendapatkan ini, tapi ya ini menjadi kebutuhan kita gitu. Nah, mungkin itu kalau kita refleksi lebih dalam lagi. Nah, sampai situ dulu Mbak Ani, apakah akan dilanjutkan ke Hmm, ini berikutnya? masih ada waktu Masih ada waktu ya 15 menit 17 menit 17 menitan. Iya, Bu. atau kita lanjut aja? Barangkali ada yang berkenan untuk bantu baca. Oke, gantian Bu ya. Kita Ayo, lanjut dulu kita ya Mbak lanjut Ervin aja. ya. Ya, oke. Ini Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim bintu Mulhan ya Bu. Mulhan apa Milhan? Oh, Milhan. oh Milhan. Milhan. Ya. Monggo teman-teman kita gantian baca ya. Ya, Biar ya nggak Mbak Bu Fida. Ella terus Bu Ella terus Siapa? yang mandu. Nanti Saya nggak ini jadi tadi, belajar kok kayak gini. soalnya hari ini saya sudah 4 kelas, jadi udah menir Oke. pas 4 kelas. Monggo Kelas ibu. Yunda-Yunda yang mau Kalau gantian ada yang membaca. bantu. Kemarin itu bagus itu Umu Azam itu. Oke. Dari mana kemarin? Ummu Madura ya? Azam. Mbak Fida Nampaknya ya, gantian membaca. ada Mbak Anissa juga, Mbak Vida, monggo. Oh, nah ini ayatnya ketemu ini yang kemarin saya bilang itar itu. Ayo Mbak Anissa. Mbak Anissa, Bu Guru, Bu Guru. Mbak Anissa mau baca kah? Iya, biasanya Anissa mau kok baca. Ayo Jeng Nis. Monggo Mbak Nisa, Yunda Nisa dari PDNA Kota Malang. Mbak Nisa kayaknya belum standby deh nih, Bu.
Ya mungkin ya. Monggo Mbak Vida, ada Mbak Mbak siapa lagi Vida, nih? untuk apa Mbak namanya? Yuk, Nadia. monggo. Saya mau Monggo Mbak baca ya Vida. Bu. Saya Ya, di Mbak monggo. Fida. Monggo, monggo. Monggo Mbak, Ayo, saya senang tema banget baru. kalau Eh, nomor 18 ya. ya, Iya Mbak. oke. Kita langsung aja lanjut biar nang Ummu hatam. Sulaimin, Ummu Sulaimin bintu Milhan. Roidatul Islam. Ya, Ini dibaca semuanya dulu ya Bu ya. dibaca ayatnya nggak Bacaan. apa-apa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Surat Al-Hasyr ayat 9. Ummu Sulaimin bintu Milhani bni Khalidin al-mar'atul lati aslamat rogmad dogu qatid dakhiliyati wa ummuha Malikatu bintu Malikin kanat khalatu kanat khalata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minar rodai hiya imrotun jalilatun mujahidatun dzata aqlin wa ra'yin kanat minas sabaqini ilal islami zaujuhal awwalu apa satu anu lagi kajian kitab. Maaf ada iklan. Sampai mana tadi? Malik ibni Nadir. Zaujuhal awwalu Maliku bin Nadri bin Domdomi bin Zaid bin Haram. Wulidat. Waladat kayaknya. Kan dia yang melahirkan. Oh iya. Waladat lahus sahabiyal jalila Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Oh, melahirkan Anas bin Malik. Iya, jadi Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Masya Allah. Ya. Walamma amanat Ummu Sulaimin wa dakhalat fil Islami ja'a zawjuha Abu Anasin wa kana ghaiban wa indama alima bi islamiha ghadiba ghadban syadidan min islamiha faqala laha laqad subutun faqalat lahu walakin amanat bihadzal rajuli Amantu atau amanat itu ya? Kan itu dia ngomong sama suaminya ya. Oh ya. Faqalat lahu walakin amantu bihadzal rajuli. Summa ja'alat tulqinu ibnaha Anasan wa tushiru ilaihi wa huwa radi'un biqauliha qul la ilaha illallah qul asyhadu anna muhammadar rasulullah wa kana Malik yaqulu laha la tufsidi alayya ibni ya imrata fataqulu lahu ana la ufsiduhu. Summa kharaja Malik ila biladis Syami falaqiyahu aduwwun lahu faqatalahu. Falamma balaghaha qatalahu. Qalat la uftimu Anasan hatta yad'us sadi. Walamma ghada Anasun
walamma qada anasun fatia fata Fata ya. Heeh. fatai. Jadi apa itu, Bu? Walama wada Fata. Apa seorang Fata pemuda? sebagai pemuda itu. Heeh. Walamma qada anasun fata dhahabat bihi ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aradat alaihi fi istihya ibniha hadza liyakuna khadiman lin nabiyyi fayanhilu min sunnatin nabiyyi wa 'allamahu ma yanhilu farahiban Wa nabiyyu bihadzal 'arda wa aqarra 'ainaha bima tolibat bima tolabat Khotobaha Abu Talha. khatabaha Abu Talhah wa huwa rajulun musyrikun fa abat Ummu Sulaim. Hmm. Ini footnote aja ke bawah kalau masih mau lanjut. Panjang. Oke. Diartikan dulu Pak Bu. Apa Ya boleh, dilanjut? diartikan aja dulu. Ke atas ya, Bu Pelan-pelan. ya. Enggak Mbak Fida. Ummu Sulaim binti Milhan. Roidah. Saya belum buka kamus, Bu. Roidah ini juga saya enggak tahu artinya roidah ini apa. Bentar. Roidun itu Apa? pemimpin kayaknya, Bu. Roid. Nggih, Ah, Oh, kayaknya. Belum iya iya. bentar. pernah dengar Roid. Rod. Oh, nanti dicari lagi. Terus ini Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid. Roidah. Bentar. Kak, sebentar. Hmm. Idah. Enggak ada ya? Roda. Roda itu apa artinya roda? Roda Roda berputar. itu menyelidiki, mengintai. Roda Oh, yarudu, pengintai berarti mungkin ya. pengintai Atau apa? Islam, penyelidik Islam. Penyelidik Islam, orang yang suka mencari agama Islam mungkin maksudnya. Ya, ya. Dan ini surah Al-Hasyr dan orang-orang yang bawa udara. Ya Allah, buka dulu Quran. Sudah lama nggak Apa baca kitab. wa'u? Apa wa'u itu ya menempati gitu. Sakana, Menempati sakanu. suatu negeri Mm, dan orang-orang yang menempati suatu negeri dan mm, beriman dari mm. sebelumnya, mereka mencintai apa yang eh, Mencintai orang-orang yang berhijrah. mencintai orang-orang yang berhijrah. Mencintai orang-orang yang hijrah Mm, pada mereka dan mereka mendapati dalam dada-dada mereka keinginan, kehendak mm, dari apa yang sudah diberikan kepada mereka, mungkin mm. Al-Quran ya atau iman. Ya banyak hal, bisa harta, bisa apa gitu. Waladina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang yang telah menempati kota Madinah, terus kemudian mereka itu sudah beriman, min qablihim, maksudnya tuh yang sudah berada di Madinah itu kan orang-orang Ansor kan. Nah, mereka itu yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang berhijrah pada mereka itu, wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Jadi seakan-akan tidak apa namanya itu Tidak kepengen, menaruh tidak ingin. keinginan dalam hati mereka. Mungkin ya maksudnya tidak meminta pamrih lah gitu loh. Ya. Jadi sudah tanpa pamrih memberikan apa kepada orang-orang muhajirin itu tadi. Terus wayu thiruna ala anfusihim. Ya kemarin itu membahas tentang ithar itu. Memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya muhajirin itu tadi. Walau kan nabihim khososoh. Walaupun mereka sendiri sebetulnya dalam kesusahan itu.
Nah, mungkin Wa nah mayyuqa ini wa mayyuqa syuha nafsihi, barang siapa yang dijaga. dipelihara dari Dijaga dari kekikiran dirinya, kepikiran diri. eh, mereka Akan itulah orang-orang berfungsi. yang muflihun, Ya, beruntung. Oke, lanjut. ya lanjut aja Ummu sampai habis. Sulaim bintu Mulhan bin Khalid adalah seorang perempuan yang masuk Islam Heeh. karena ingin. Rohma itu artinya kan meskipun ya. Oh, meskipun Dogutoti berada. Dhogutot, dhogutot itu dhogoto itu kan kayak mengancam gitu loh. Oh, terancam. Jadi meskipun Saat dalam masuk Islam ancaman terancam. atau tekanan internal, ya mungkin dari keluarganya, karena kan suaminya itu kan nggak beriman, toh itu tadi kalau Iya, dibaca di ceritanya bawahnya tadi loh, iya. Godiba Godban Sadidan tadi, suaminya itu. Nah itu Mm-mm. jadi dia berada dalam tekanan internal dari orang-orang dalam gitu loh maksudnya. Iya, iya. Iya. Terus Lanjut. ibunya wa ummuha Ibunya bernama Malikah binti Malikah Malik. binti Malik. Heeh. Hmm. Dia adalah eh, rewangnya Rasul. Bibi ya, kholah itu bibi Rasul. dari ibu ya, kholah Bibinya, itu. Heeh. Nggih, Kalau Amun itu kan ibunya. paman, dari bapak Amun atau Amatun itu kan paman bibi dari bapak. Kalau Hmm, kholun kholatun itu bibi dari ibu. ibu. dia adalah bibi dari ibunya Rasulullah. Karena kholatu Rasulillah, bibinya Rasulullah. Bibi tapi dari garis ibunya gitu loh. Mm-mm. Minar rodok yang sesusuan. Bibi sesusu Rasulullah. Gimana itu penjelasannya? Bibi sesusu Rasulullah. Ya Bibi begitulah. sesuatu Mungkin ada Rasulullah. yang Bibi bibi susu. sesusu. Wait, Ke situ pokoknya nanti dulu. Nanti dipreteli dulu bibi susu rasul itu. Iya. Terus iya dia imro'atun. seorang Siapa yang nyusu, siapa perempuan. yang bibi gitu. Mm-mm. Iya imro'atun jalilatun mujahidah. Perempuan mulia dan pejuang. Ya, Bang, oke. Terus yang mempunyai kata aklin waroyin. pintar, Ya, ya maksudnya itu penuh ide, cerdas. Oh, cerdas gitu ya. mm-mm. Penuh ide. Heeh, Dia merupakan orang-orang yang awal masuk heeh, Islam. ya. Itu salah harokatnya ya mestinya kan alifnya itu di setelah setelah sin ya. Yang Minas mana Bu? sabiqina. Oh, ini Bu ya. Itu kalau bingung kan nanti bacanya Pas si sibakin atau Bakoin. sabakin. Si Oh Bako iya, ini ya. iya, Jadi iya. Batin. alifnya setelah sin. Minas Minas sabiqina. sabiqina ilal Islam. Termasuk orang-orang pendahulu. Gitu. Maksudnya awal-awal masuk Islam. Terus zaujuhal awal, suami Suaminya yang pertamanya pertama. itu bernama Malik bin Nadir bin Domdom bin Zaid bin Haram. Maka kan anaknya tadi namanya Anas, maka menjadi Anas bin Malik. Nah, siapa Anas bin Malik itu nanti kita sering mendengarkan hadis Nabi an Anas bin Malik an Anas. Oke. Terus waladat lahu as-sahabiyal jalila. Jadi bacanya bukan wulidat ya, tapi Iya. waladat karena dia yang melahirkan seorang Hmm. sahabat mulia Dia namanya melahirkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malik. Mm-mm. Lalu walamma amanat Ummu Sulaim, ketika Ummu Sulaim ini beriman dan masuk Islam, ja'a zaujuha Abu Anas. Suaminya Nah, datang. suaminya tadi, bapaknya Anas yang namanya Malik tadi, datang wakana ghaiban. Tapi ghaiban di sini tidak diartikan apa? Nggak ada gitu, tapi maksudnya itu ghaiban itu kan karena tidak menyertai dalam keislamannya gitu. Sehingga dia
tidak menyetujui keislamannya dan akhirnya marah tadi. Wa indama alima bi islamiha, ketika si Malik tadi mengetahui keislaman istrinya, ghadiba ghadban syadidan. Dia marah besar. Faqala laha, lalu berkata kepadanya, lakot, itu apa ya bacanya itu? Sobutun. Sobut. Faqalat Ya, lahu, sobut. Walakin Ah, aman. walakin amantu, ya kan? Eh, tapi aku tetap beriman. Maka di situ bacanya bukan amanat, tapi amantu karena ini kalimat langsung kan. Walakin amantu bihadar rojul, tapi aku beriman dengan lelaki ini, maksudnya dengan Nabi Muhammad. Tsumma ja'alat tulqinu ibnaha Anasan. Lalu Ummu Sulaim tadi mengajari anaknya Anas wa tusyiru ilaihi. Ya sambil menunjuk gitu ya. Wahwa rodhi'un. Padahal si Anas itu rodhi'un, masih menyusui. Bikoliha lahu, terus diajarin la ilaha illallah. Kul, katakanlah, diajarinnya, ditalkinnya anak bayinya tadi, ya si Anas itu yang masih menyusu tadi. Kul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Wa kana Malik yaqulu laha. Nah, ketika mendengar itu, Malik berkata, Latusidi alayya ibni ya imro'ah. Jangan kau rusak anakku, wahai perempuan gitu. Fataku lulahu, lalu si Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, Analah ufsiduhu, aku nggak merusaknya kok gitu. Nah, setelah itu lalu kharaja Malik ila biladi Syam. Lalu dia minggat lah kira-kira gitu ke negeri Syam. Falakiyahu aduun lahu. Lalu dia bertemu dengan musuhnya. Fakotalahu. Nah, dan lalu dibunuh. Falama balagoha qatluhu, maksudnya ketika sampai kabar tentang pembunuhan suaminya itu, kolat dia berkata, La aftimu anasan hatta yada apa itu? Hatta yada asadia. Aku tidak pernah. Fatoma itu apaan? Fatoma Menampar ya? sekedar ibu. Latoma yang bukannya Oh, menampar bu latoma. ya. Coba kalau Hmm. fatoma apa? Fatoma. Hmm. Aku tidak Rohim Kamus. menyia-nyiakan gitu mungkin ya. Maksudnya itu mungkin aku itu nggak pernah mengabaikan anak sampai dia tidak menyusu, kira-kira begitu loh. Kan dia ini kan artinya kan maaf payudara kan? Oke. Menyapih ibu. Fatoma. Oh, oh menyape. G. Aku tidak Fatoma Yof. menyape Anas sampai dia meninggalkan payudara. Oh. Gitu kira-kira Wah. artinya. Maksudnya apa ya? Sampai situ Supaya dulu. dia berhenti sendiri menyusu, mungkin Nyusu. begitu. G. Tidak Gimana? akan disapih sampai Ya dia Sampai nggak berhenti disapih. sendiri menyusu. Berhenti sendiri, nggak iya sampai berhenti sendiri. Ya, tapi maksud saya sampai konteksnya dengan suaminya ke terbunuh ini apa tadi bu loh. ya. Heeh, kan karena di situ kalimatnya tadi kan ketika suaminya marah karena mengetahui keislaman Ummu Sulaim, lalu apa itu tadi Ummu Sulaim kan ya masih tetap dengan keimanannya kan mengatakan aku beriman kepada perang ini. Lalu malah anaknya itu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Kan kul asyhadu anna Muhammad Rasulullah, katakanlah aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Nah, kemudian apa kata si Malik? Jangan rusak anakku. Si Sulaim pun menjawab, aku tidak merusaknya. Lalu si Malik ini dia pergi ke Syam, bertemu dengan musuhnya. Nah, kemudian dibunuh. Ketika sampai kabar pembunuhan eh, Malik ini tadi, sampailah kabarnya kepada si Sulaim, dia mengatakan, aku tidak menyapih Anas sampai dia meninggalkan payudara. Ya mungkin begitu. Ya nanti kita cari di apa namanya pembahasan yang lain. Apa kok korelasinya antara suaminya terbunuh dengan menyapih itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sudah jam 5 Baik, lebih Ibu. 5. Ada sesuatu yang baik, semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustazah Laila atas penjelasan yang diberikan. Terima kasih juga untuk keaktifan teman-teman pada sore hari ini. Semoga tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan ya istiqomah untuk mengikuti ngaji kita begitu ya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan kisah Ummu Sulaim. Kalau tadi dari kisah dari Abu Dahdah dan Ummu Dahdah kita bisa belajar tentang kedermawanan sebuah keluarga gitu ya dalam menafkahkan hartanya untuk Allah begitu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ibu Ella sudah hadir menemani kami semua. Langsung aku tutup ya Mbak Ervin ya. Kita akhiri bersama ngaji sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdik bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima Alhamdulillah. kasih teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu Terima lagi kasih minggu semuanya. depan. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh,